Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinda Fitria dengan angka 131 dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, kali ini Dinda akan mencoba membahas mengenai kepailitan dan PKPU dengan mengulik salah satu contoh kasus yang menarik di tahun 2020. Penasaran kan? Yuk disimak. Siapa sih yang tidak kenal dengan perusahaan ini, dan ini? Ya, itu adalah berbagai perusahaan milik Trans Corporation Indonesia. Trans Retail Indonesia merupakan anak dari perusahaan Trans Corporation yang hadir dengan merek Carrefour, Transmart, dan Grocerindo. Trans Corporation sendiri sampai saat ini telah memiliki 12.000 karyawan loh kurang lebih. Pasti teman-teman udah tahu kan siapa pemilik dari perusahaan besar di Indonesia itu? Ya siapa lagi kalau bukan konglomerat Khairul Tanjung. Nah teman-teman, sebenarnya perusahaan Carrefour itu bukan merupakan perusahaan asli Indonesia, melainkan adalah perusahaan asal Prancis yang datang ke Indonesia dengan memakai jasa konsultan untuk mengetahui mencari mitra bisnis yang potensial mengenai retail di Indonesia. Dan pada 12 Maret tahun 2010, Carrefour mendatangi konglomerat Khairul Tanjung untuk menandatangani suatu MOU penjualan saham kepada Citicorp. Sehingga pada 16 April 2010, Citicorp telah menguasai 40% kepemilikan saham di PT Carrefour Indonesia, yaitu senilai $300 juta atau setara berapa ya dengan uang rupiah? Setelah itu, perusahaan Citicorp itu merubah nama menjadi PT Trans Retail Indonesia. Kemudian, Citicorp sendiri telah mendapatkan gelontoran dana yang dianggap sebagai utang konsorsium dari berbagai bank asing seperti Citibank. Dan akhirnya pada tahun 2012, Citicorp berhasil membeli 100% saham PT Carrefour Indonesia, yang artinya kepemilikan Carrefour saat ini 100% sudah dimiliki oleh Indonesia. Dengan dibelinya sisa saham dari PT Carrefour Indonesia yaitu 60% atau senilai dengan $750 juta, maka akuisisi Trans Corporation dengan Carrefour itu dianggap sebagai akuisisi yang terbesar pernah terjadi di Indonesia, khususnya di bidang retail, teman-teman. Harga ini sangat dinilai wajar bagi Carrefour karena memiliki omset mencapai $13,75 triliun, terutama itu terjadi di tahun 2011 loh, teman-teman. Ini angka yang sangat fantastis, makanya tidak menutup kemungkinan bahwa Carrefour maupun Trans Corporation semakin maju ke depannya karena perusahaannya sudah menjadi satu. PT Trans Retail mengklaim di sini mereka hadir dengan konsep baru, yaitu berbeda dengan Carrefour yang dikenal masyarakat sebelumnya, karena di Transmart dapat belanja dengan rapi, dengan memberikan suasana yang lebih nyaman kepada pelanggan, sehingga mungkin pelanggan akan lama-lama di sana, dan itu menjadi daya tarik sendiri yang dimiliki oleh Transmart Indonesia. Akan tetapi perusahaan milik Khairul Tanjung ini pada 30 September 2020 digugat PKPU loh. Tapi teman-teman, apakah mengetahui apa itu PKPU? PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Wah, ada utang apa nih yang dimiliki oleh Trans Corporation? Ternyata teman-teman, Trans Corporation Indonesia itu digugat oleh PT Tritunggal Adhia Buana pada 30 September 2020. Itu dapat ditelusuri dalam catatan atau dari Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor di bawah ini. Akibat masuknya kasus tersebut ke pengadilan, Trans Retail Indonesia lebih tepatnya kini menjadi termohon dalam perkara dengan nomor ini. Ternyata PT Tritunggal Adhia Buana ini telah didirikan dari tahun 2000 yang merupakan perusahaan nasional yang memasok berbagai macam produk rumah tangga seperti batu bata, sendok garpu atau cutlass, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga lainnya seperti untuk kebutuhan restoran, hotel, kafe, dan sebagainya. PT Tritunggal Adhia Buana ini sepertinya merupakan salah satu mitra bisnis dari Trans Retail Indonesia, sehingga di sini mungkin terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Trans Retail Indonesia kepada PT Tritunggal Adhia Buana hingga berujung kepada pengadilan, sehingga kasus ini harus berakhir di meja hijau. Apa saja sih hasil keputusan yang terjadi di dalam kasus ini? Yuk disimak. Nah, di antara putusannya adalah yang pertama, termohon PKPU yaitu PT Trans Retail Indonesia berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU selama sekitar 45 hari terhitung sejak tanggal putusan PKPU ini diucapkan, sehingga hasil ini harus ditanggung dan diterima oleh Trans. Yang kedua, yaitu keputusan untuk menunjuk seorang hakim niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertindak sebagai hakim pengawas dalam menangani atau memproses kasus PKPU oleh termohon. Keputusan yang ketiga yaitu mengangkat saudara Mapa Janji Ridwan Soleh, SHMKN, sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas sebagai tim pengurus dalam proses PKPU dan sebagai tim kurator apabila sampai nantinya penghujung dari perkara ini adalah diputuskan untuk pilot. Yang keempat, yang terjadi adalah PT Tritunggal Adhia Buana juga meminta untuk pengadilan memanggil Trans Retail Indonesia dan berbagai kreditor yang dikenal lainnya dengan surat yang tercatat
dan melalui kurikulum menghadap di dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya yaitu pada hari ke-45 terhitung semenjak putusan PKPU sementara ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, yaitu menyatakan bahwa biaya PKPU dan imbal jasa dari pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir. Selain itu, juga menangguhkan untuk menetapkan biaya perkara sampai PKPU ini berakhir. Seperti yang dikutip dari berbagai berita, Trans Retail hingga saat ini mungkin tengah mencari pendanaan untuk proses amortisasi pada utang yang setara 740 juta US dollar atau sekitar 10,9 triliun. Wah, dengan asumsi kurs yang digunakan yaitu sekitar 14.725 per dolar AS. Sehingga hal ini diharapkan setelah dikaji, maka hal ini akan jatuh tempo pada sekitar tahun 2025. Tapi hal ini juga menyusul penolakan yang diterima Trans Corporation atau Trans Retail Indonesia terhadap para kreditur atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran selama 18 bulan yang diajukan oleh perusahaan. Begitu teman-teman kurang lebih detail dari kasus PT Trans Corporation atau Trans Retail Indonesia versus PT Tritunggal Adiabuana. Ternyata perusahaan sekelas itu juga bisa mengalami kasus yang hampir menyatakan mereka finance ini, teman-teman. Ya, itulah namanya dunia bisnis. Tapi menarik bukan untuk dipelajari? Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, menurut saya, pada tahun 2020, itu ternyata sudah cukup banyak kasus kepailitan maupun PKPU ini yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kondisi pandemi yang mendesak dan cukup sangat-sangat mendadak, sehingga banyak orang yang tidak sama sekali prepare dalam keadaan ini, sehingga banyak dari beberapa perusahaan yang hampir dinyatakan kolaps pada kondisi ini, teman-teman. Padahal pada semester pertama tahun 2020 itu kurang lebih sudah mencapai 55% angka kasus dibandingkan dari tahun 2019. Ini hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi sangat-sangat berpotensi mengganggu ekosistem maupun siklus bisnis bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Bahkan salah satu kasus kepailitan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2020 itu gugatannya menimpa perusahaan milik PT. Tapi kebanyakan perusahaan yang digugat pilot ini menolak kebenaran dari pengajuan kasus ini sehingga kasus ini berakhir damai, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila pandemi ini terus berlanjut, kemungkinan konflik-konflik seperti ini bisa tetap terjadi. Bahkan dalam kondisi normal sekalipun tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat terjadi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari channel ini dan saran dan pembangunannya untuk masukan kepada saya dan konten-konten yang berikutnya dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.